untuk kita memastikan keyakinan kita terhadap rezeki. Ada satu orang yang datang kepada saya, Beb, saya ini bertanya-tanya kepada orang, beberapa orang, tapi saya belum puas juga dengan jawaban mereka. Saya ingin bertanya pada antum, apa itu? Bagaimana saya memastikan dan meyakinkan bahwasanya rezeki saya itu ada dan Allah akan memberikan rezeki pada saya? Maka saya tanya kepada orang itu, umur sampean berapa? Umur saya 37 tahun, Beb. Selama 37 tahun hidup di dunia ini, pernah nggak makan? Pernah makan? Pernah nggak makan? Tidak. Alhamdulillah, Beb, makan terus. Sekarang selama 37 tahun itu semuanya kerja atau nggak kerja? Kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggak kerja. Ketika nggak kerja bisa makan? Bisa. Waktu kerja bisa makan? Bisa. Berarti apa? Allah kasih rezekinya semuanya. Cuma kalau Allah berkehendak kebaikan kepada seseorang, rezekinya itu halal. Karena apa? Digerakkan dia itu tuh masuk, belajar, hadir majelis taklim. Oh tahu dia, oh, ini haram nggak boleh. Kenapa? Tidak, katanya ustaz itu nggak boleh itu masuk sini. Terhindar dia. Itu makanya Nabi SAW bersabda, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa diinginkan orang itu dengan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, maka dia akan diperdalam dalam agamanya. Sehingga apa? Dia bisa memilah-milih, ini haram, nggak boleh lakukan. Ini nggak ada berkahnya, nggak boleh kita konsumsi. Karena apa? Ilmunya. Oleh karena itu, maka kemudian orang itu berkata, iya ya, dulu dari sejak dulu waktu kita itu dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan nggak punya gigi, nggak bisa ngomong, nggak bisa menggapai. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada bayi. Ibunya yang ngambil. Dia nggak bisa ngomong, dijadikan dia itu bisa menangis. Dia nggak bisa menggigit, dijadikan cuma nyedot saja, nggak perlu menggigit. Dan cukup dengan air susu itu 2 tahun, nggak perlu makanan yang lainnya. Allah semua gerakkan semuanya. Allah yang ngasih rezeki semuanya. Bagaimana yang semacam itu tidak menggugah kita bahwasanya Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Yang penting usaha. Dan usahanya itu harus pertama kali yang kita cari, dan yang pertama kali yang kita jadikan sebagai orientasi kita berbuat apapun itu adalah meraih ridhonya. Meraih ridho Allah. Ana berangkat toko karena mencari ridho Allah. Ana memberikan apa pada keluarga untuk mencari ridho Allah. Apapun yang kita lakukan semuanya karena berdasarkan ridho Allah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Oh ya, jadi itu kan termasuk di antara usaha untuk kita memohon kepada Allah. Permohonan itu adalah termasuk usaha dan upaya, sehingga Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah sebuah ketentuan kecuali doa. Jadi doa dengan meminta, ya Allah, in kana haraman fatahhirhu. Kalau semua rezekiku itu haram, maka jadikan baik, jadikan suci, jadikan halal. Itu adalah sebuah doa kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, ini adalah rentenir, ini adalah jelas-jelas haram, tapi kalau Allah Ta'ala menulisnya bukan yang haram, apakah salah? Tidak salah kan? Nah, berarti kan boleh kita minta seperti itu. Itu artinya, salah satu artinya. Yang kedua, kalau doa kita dikabulkan Allah Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan dalam hatinya sebuah taufik, sehingga apa? Baiki lagi, yang tadinya haram dia nggak mau. Kemudian yang tadinya haram yang dia makan, yang dia pakai, yang dia kumpulkan, kemudian dia datang pada orang-orangnya, saya minta maaf ya, saya minta ridhonya, saya dulu begini-begini. Yang tadinya haram jadi halal. Itu berkat apa? Berkat doanya itu. Nah, oleh karena itu, kemudian yang ketiga adalah dia itu dijaga untuk kesekian kalinya atau kedepannya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, haram tidaknya sesuatu ini kita nggak tahu. Haram tidaknya sesuatu ini kita tidak tahu. Bisa jadi kita yakin halal padahal itu haram. Kenapa kita yakin halal? Tidak tahu bahwa ternyata itu haram karena mungkin keterbatasan ilmu kita dan keterbatasan nalar kita dan wawasan kita, sehingga kita tidak tahu bahwasanya itu haram. Padahal yang namanya makanan yang haram itu kan pasti ada imbasnya. Sama seperti kalau kita dikasih minum khamar, bir. Kita nggak tahu kalau itu bir. Kalau saya minum, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Ada orang ngasih minuman kepada saya nggak tahu kalau itu bir. Saya pikir kopi, teh, atau air. Saya minum, ternyata itu bir. Saya dosa apa tidak? Yakin pasti nggak dosa? Yakin pasti, karena dalam agama seperti itu. Rufi al-qalam an salasin. Diangkat yang namanya penulisan dosa itu dari 3 hal. Orang gila sampai sadar. Orang yang lupa sampai dia
paham. Kemudian orang yang dipaksa sampai asalkan paksanya benar. Nah, begitu pula orang yang tidak tahu sampai dia tahu gitu. Nah, sekarang masalahnya kalau saya minum khamar, saya nggak pernah minum khamar. Walaupun kalau orang tidak bisa mengkonsumsi, biasanya mabuk apa tidak? Mabuk apa tidak? Walaupun saya nggak tahu, ini nggak tahu. Ini saya pikir air, minum, gelap-gelap, nggak taunya khamar. Ada pengaruhnya apa tidak pada saya? Padahal hukumnya kan tidak apa-apa. Tapi pengaruhnya ada. Ini yang ditakutkan oleh para ulama. Makanan yang haram itu walaupun kita tidak tahu itu termasuk yang haram, tapi imbasnya itu ada. Makanya termasuk diantara yang akan dituntut oleh anak istri kita kelak di hari kiamat adalah ya Rabbana khudh haddana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Ya Allah, aku minta keadilanmu ya Allah, aku sekarang berada di neraka itu karena dia. Dulu waktu aku di dunia tidak pernah memberitahukan aku apa yang seharusnya aku ketahui. Ilmu agama wajib diketahui mereka. Kita tidak memberikan untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu ya Allah ketika aku di dunia, aku selalu diasupi dengan asupan-asupan yang haram, sementara aku tidak tahu kalau itu adalah asupan yang haram. Nah, kenapa? Termasuk tuntutan ahli neraka semacam ini karena Nabi SAW bersabda man akalal halala atau ajawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam wa man akalal harama asad jawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam, yang artinya siapapun yang makanannya halal maka mau tidak mau anggota badan itu akan digunakan untuk ketaatan, sengaja tidak sengaja tetap seperti itu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang makanannya haram mau tidak mau akan menggunakan anggota badannya untuk sesuatu yang maksiat, sengaja tidak sengaja seperti itu jadi. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, berusahalah memilah-milihlah dan ingat kita makan itu untuk apa? Kita makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang sangat besar imbasnya. Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kita berumah untuk berlindung atau hidup kita itu untuk berlindung selamanya? Nah, gitu. Jadi kalau hidup kita itu untuk makan, ya silakan kita pilih-pilih. Nggak mau makan yang rawon nggak mau, tapi makannya yang McD, makannya yang kebuli dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau maksud tujuan kita itu makan untuk hidup itu nggak perlu yang nikmat, nggak perlu yang mewah. Yang penting asupannya itu cukup untuk energi kita, itu sudah cukup. Oleh karenanya kalau kita tahu maksud tujuan utamanya kita makan dan minum, maka hendaknya kita akan menerima gonaa dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Pak Budi tadi, Bib, ini ada yang menulis mohon diberi kiat-kiat doa atau bacaan-bacaan yang dapat memperlancar rezeki yang halal, Bib. Ya, nah ini penting ini ya. Nah, jadi biar rezeki kita dimudahkan Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan semuanya. Tapi harus ingat, harus siap-siap. Nanti saya kasihkan ijazah langsung dari guru saya, Habib Zain bin Ibrahim bin Simit, dan juga para guru-guru yang lainnya. Tapi harus ingat, saya hanya ingin menjelaskan seperti dijelaskan oleh Nabi. Kan ada salah satu sahabat Nabi yang dia datang kepada Nabi SAW, "Gali ya Rasulullah, doakan aku biar jadi orang kaya." Kata Nabi Muhammad, "Asbir walakal jannah." Sabar, gak usah doa itu, kamu dapat surga. "Gali tidak ya Rasulullah, aku ingin jadi orang kaya." Baik, dikasih kambing 2. Akhirnya diberikan doa oleh Nabi SAW. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW setelah habis sholat sunnah fajar tadi, sebelum sholat subuh, membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu dikatakan jaibul masyakin, kantongnya orang miskin itu. Nanti kalau orang miskin baca itu cepat sugihnya. Nah, tapi ya continue, yang continue subhanallah. Ini sahabat ini continue sampai 2 kambing itu, kadang-kadang kambing itu hanya punya 1-2, ini langsung 5-6 anaknya. Sampai beberapa tahun itu lembah itu semuanya penuh dengan kambing, dan dia menjadi orang kaya. Apa jadinya kemudian? Setelah dia jadi orang kaya, kemudian dia itu murtad, keluar dari Islam. Dulunya waktu dia miskin ikut terus sama Rasulullah, ikut majelisnya Nabi, hadir terus. Dulu waktu dia itu masih belum kaya, ikut majelis Busyra. Begitu kaya, tinggalkan majelis Busyra. Hati-hati. Nah, jadi semacam itu lebih baik jangan. Karena Nabi SAW dalam hadisnya juga bersabda, meriwayatkan tentang hadis qudsinya Allah SWT, di mana inna min ibadi man la yasluh lahu illal faqr falau agnaituhu lakafar wa inna min ibadi man lam yasluh lahu illal ghina walau afadruhu lakafar. Sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku
yang tidak layak baginya kecuali kekayaan. Kalau aku fakirkan dia akan kafir. Dan ada di antara hambaku yang tidak layak baginya kecuali kemiskinan. Kalau aku kayakan dia akan kafir. Nah, jadi yang layak untuk kita bagaimana? Kita lihat saja lintasan kita bagaimana. Oh sekarang, Beb, anak antusias, Beb, mau mendengarkan ijazah dari antum, insya Allah bakal orang kaya gitu. Siapa tahu seperti itu. Tapi kalau saya jadi orang kaya jangan lupa. Nah, jadi jangan lupa kepada Allah Taala. Itu yang tadi itu dari Rasulullah tadi, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, astagfirullah 100 kali itu. Habis sholat sunat al-fajr sebelum sholat subuh gitu. Terus yang kedua baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, itu saja 100 kali habis sholat duhur. Catat baik-baik, biasanya kalau sudah masalah rezeki itu paling banyak catatnya. Itu ya Mas. Kemudian ini saya langsung dan alhamdulillah saya baca terus, setiap hari saya baca. Alhamdulillah kan mobil saya Fortune gitu. Untuk motivasi itu. Kemudian membaca habis subuh, ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya kafi, zat yang mencukupi, ya mughni yang mengayakan, ya fattah yang membuka jalan, ya razzaq yang memberikan rezeki. Diulang 100 kali. Ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Tulis, jangan salah tulisnya. Nah, kemudian baca masya Allah la quwata illa billah. Untuk apa ini? Yang tadi itu untuk rezeki. Masya Allah la quwata illa billah itu supaya apa yang Allah berikan kepada kita daripada nikmat harta, kekayaan itu nggak berkurang sedikit pun, nggak bangkrut. Nah, jadi kalau kita baca masya Allah la quwata illa billah setiap hari 100 kali, kenikmatan yang Allah berikan pada kita tidak akan berkurang. Anak, istri, harta, kesehatan dan sebagainya. Nah, baca 100 kali itu. Nah, kemudian ditambah lagi ya Fattah ya Alim 100 kali. Ya Fattah ya Alim itu sama. Untuk rezeki juga, untuk ilmu juga. Kemudian membaca Waqiah. Membaca Waqiah itu ada 3 versi. Mau cepat, baca 14 kali. Habis sholat asar, antara asar sama maghrib 14 kali. Jadi baca setiap sholat 5 waktu 1 kali surat Waqiah. Nah, kemudian baca doanya Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhina bil iktar sebagainya sampai akhirnya, lalu baca qul huwallahu ahad 11 kali. Qul huwallahu ahad 11 kali habis membaca doanya Waqiah itu. Jadi setiap habis sholat 5 waktu 1 kali, berarti berapa kali satu hari? 5 kali. Nah, itu juga termasuk yang paling mujarab. Nomor 2, tingkatan yang paling rendah itu baca surat Waqiah sekali malam hari ataupun sore hari. Itu termasuk yang mujarab. Kemudian jangan lupa habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat, ya Ghani ya Mughni, ya Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mughni ya Mu'id, aghnina bi halalika an harami ufadrika amman siwak. Itu yang baca itu, kalau continue nggak bakal jadi orang miskin, pasti jadi kaya dan cepat kekayaannya. Nah, itu habis sholat 5 waktu itu, habis sholat Jumat saja itu. Nah, jadi kalau seumpama apa yang saya dapatkan daripada ijazah tersebut tersambung kepada guru saya Al Habib Zain, di mana beliau memberikan ijazah saya, apa yang saya ijazahkan dan saya sebutkan tadi di rumahnya Syekh Tufail yang ada di Makkah pada tahun 1997, maka kalian semuanya saya berikan ijazah untuk membacanya dan saya berikan ijazah untuk memberikannya kepada yang lainnya. Nah, kemudian ditambah lagi satu, dan itu yang paling mujarab kalau menurut saya karena masih baru, grace, yaitu salawat busyra. Salawat busyra dibaca setiap hari habis sholat subuh 41 kali, bisa dirasakan 3 bulan, bisa dirasakan pasti rezekinya itu melimpah dan mudah dia itu mendapatkan ke lapangan, kemudahan dan sebagainya. Tapi ya itu harus continue habis sholat subuh 41 kali yang kita baca tadi salawat busyra itu, dan yang karenanya kita beri majelis ini majelis al-busyra. Jadi itu langsung daripada Nabi Muhammad SAW, di mana diimpikan oleh salah satu daripada putra Habib Hasan Baharun pada malam Asyura tahun kemarin. Nah, beliau berkata di dalam mimpinya itu, kalau seumpama baca salawat busyra 41 kali ini, maka sama seperti khasiatnya membaca Yasin 4 kali. Khasiatnya, bukan pahalanya.
sama seperti khasiatnya membaca Yasin 41 kali di dalam mendatangkan kebaikan dan kemudahan, kelapangan, dan menolak segala hal yang tidak kita inginkan serta kabul hajat. Paling tidak setiap hari akan mendapatkan kabar gembira dengan baca itu. Nah, disuruh oleh beliau membacanya habis sholat subuh kalau bisa sebelum terbitnya matahari 41 kali. 41 kali ini kalau dibaca sudah hafal, cuma 6 menit atau 8 menit saja, tapi modal insya Allah. Jadi sebelum kita berangkat toko kita baca sholat duha dengan harapan kalau kita pengen sholat duha itu membawa keberkahan di suatu tempat, dibaca situ. Rahasianya di sholat tubasyiru nabiha, dihadirkan dalam pikiran kita untuk mudahnya kita meraih rezeki. Tapi jangan lupa kalau sudah jadi kaya ingat kepada ustadz saya. Jadi jangan sampai lupa pada Allah Ta'ala. Itu saja apa yang saya sampaikan, semoga berguna bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.